Sore ini kita berada di percakapan ke-17, ayat atau sloka pertama. Arjuna bertanya, "Wahai Krishna, bagaimana dengan mereka yang memuja dengan penuh keyakinan, namun tidak mengikuti petunjuk susastra? Apakah mereka bersifat sattva, rajas, atau tamas?" Krishna menjelaskan segala sesuatu secara generik. Dia tidak bicara bahwa kepercayaan ini adalah lebih baik dari kepercayaan itu. Kepercayaan A lebih tinggi dari kepercayaan B, B lebih tinggi atau lebih rendah. Dia melihat segala sesuatu secara generik. Kita boleh berkepercayaan yang sama, tapi cara saya dan cara Anda bisa berbeda-beda. Walaupun kepercayaan kita sama, di kolom di KTP sama tulisannya, tapi cara saya menghadapi Sang Gusti dan cara Anda mungkin berbeda. Dan itu yang terjadi. Maka Krishna melihat secara generik dan dia mengaitkan segala sesuatu itu dengan kehidupan kita. Jadi bukan cuma bicara spiritual dalam pengertian dunia benda itu nggak penting. Kita bicara spiritual, tidak. Krishna bicara tentang spiritualitas dalam kaitannya dengan hidup nyata di tengah dunia ini. Arjuna bertanya bahwa ada tiga macam sifat dasar dari kebendaan. Jadi sifat dasar ini juga sifat dasar kita dan sifat dasar seluruh dunia benda ini. Jadi dunia benda ini termasuk seluruh umat manusia tidak dibagikan berdasarkan kebangsaan atau kewarganegaranya apa, tapi berdasarkan sifat dasar. Sifat dasar sattva membuat kita tenang, tetapi tetap dinamis, bukan tenang loyo, bukan tenang lesu, tenang tapi dinamis. Kemudian sifat dasar rajas. Rajas ini sifat dasar yang membuat kita aktif, kadang-kadang hiperaktif. Sehingga kita tidak tenang. Kita selalu gelisah, cemas, karena hiperaktifnya kita. Kalau di sini ada, jangan sampai ada, tapi kalau ada yang punya anak yang autis atau apa. Kemarin saya sedang bicara dengan seorang ibu. Anaknya sudah berusia remaja sebenarnya. Autis dan dikasih makan coklat karena dia senang sekali sama coklat. Nah, coklat ini membuat orang lebih aktif lagi. Kalau nggak punya kebiasaan makan coklat, kalau banyak orang yang punya kebiasaan sudah imun, sudah nggak terpengaruh ya. Tapi kalau tidak biasa makan coklat, coba malam sebelum tidur, makan setengah bar coklat aja, 50 gram, 30 gram, susah tidur. Atau minum susu coklat yang kental begitu, agak susah tidur karena kita menjadi aktif. Kopi juga begitu. Segala sesuatu yang mengandung kafein bisa membuat kita aktif. Nah, orang sudah autis berarti sudah hiperaktif, dikasih lagi makanan yang membuat dia justru lebih hiper lagi. Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak mengetahui apa sebetulnya. Kemarin saya lagi baca satu artikel yang menarik sekali. Banyak orang kena vertigo. Ada yang menderita vertigo di sini. Dan begitu kita kena vertigo, langsung bisa didiagnosa, oh ini karena kolesterol, tekanan darah tinggi, apa macam-macam. Paling simpel, orang ini sakit, vertigo sudah bertahun-tahun, sampai parah sekali. Dia di sini sudah berobat kemana-mana. Akhirnya dia keluar negeri, sempat didiagnosa oleh seorang dokter. Setelah diagnosa, ini vertigo, memang vertigo.
Terus obatnya apa? Kalau tidur, jangan tidur di satu sebelah. Harus ganti posisi. Kita kebanyakan tidur di satu sebelah. Kanan, kanan, kiri, kiri. Telentang, telentang. Orang yang suka ganti posisi, dia tidak akan kena vertigo. Jadi, perhatikan dan dia sembuh total dari vertigonya itu, karena dia bisa mengurusi dirinya. Dia bisa mengurusi dirinya. Nah, begitu juga dengan kondisi yang akan dibicarakan oleh Krishna ini, kalau kita bisa paham, kenapa saya menjadi hiperaktif? Bisa karena pengaruh, bisa karena pergaulan. Setiap orang beli TV baru, saya juga harus punya TV baru. Setiap orang punya gadget baru, saya juga harus punya gadget baru. Butuh atau enggak. Kemudian hiperaktif.